warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ismail Arif dari Forum News Network. Hari Kamis, tanggal 24 Juni, beberapa hari yang akan datang, Habib Rizik Syihab akan menghadapi vonis untuk swab Rumah Sakit Umi Bogor. Ini adalah kasus yang terakhir yang akan dihadapi oleh Habib Rizik Syihab. Seperti kita ketahui, Habib Rizik Syihab karena pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan Megamendung itu sudah divonis. Di Petamburan dia dituntut oleh jaksa hukuman 2 tahun dan kemudian hakim memvonisnya 8 bulan penjara. Sementara untuk Megamendung itu Habib Rizik Syihab dituntut dengan hukuman 10 bulan penjara, tetapi vonis yang dijatuhkan oleh hakim hanya berupa denda, yakni 20 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan swab di Rumah Sakit Umi ini? Ini kelihatannya cukup serius. Karena itu kemudian Habib Rizik Syihab meminta doa dan dukungan dari para pendukungnya. Sebab dalam kasus swab Rumah Sakit Umi ini memang tuntutan jaksa ini sangat tinggi. Habib Rizik Syihab dituduh menyebarkan berita bohong dan dampaknya membuat keonaran di tengah masyarakat, dan tuntutan hukumannya ini maksimal bisa 10 tahun. Tetapi jaksa menuntutnya 6 tahun penjara. Jadi kita bisa kira-kira kalau sebelumnya pada Petamburan dituntut 2 tahun, dijatuhi 8 bulan penjara, kemudian di Megamendung dituntut 10 bulan penjara, dijatuhi denda 20 juta, maka diperkirakan kalau tuntutannya 6 tahun, itu hukumannya lumayan berat. Soal inilah yang menjadi kontroversi, karena sebenarnya pasal yang diterapkan terhadap Habib Rizik Syihab ini, kalau dari penilaian para ahli hukum, tidak layak diterapkan pada Habib Rizik Syihab. Sebab tidak terbukti bahwa Habib Rizik Syihab menyebarkan kabar bohong dan kemudian juga tidak terjadi keonaran. Tetapi faktanya seperti itu. Jaksa sudah mengajukan tuntutannya dan sekarang tinggal bagaimana hakim menjatuhkannya. Inilah yang sekarang ini dimintakan oleh Habib Rizik Syihab agar para pendukungnya membantu doa sehingga hakim hatinya terketuk agar dia bersama menantunya dan tentu saja Direktur Rumah Sakit Umi vonis bebas. Salah satu ulama yang cukup berpengaruh di Jakarta, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, ketika bertemu dengan Habib Rizik Syihab, dia mengaku mendapat titipan pesan dari Habib Rizik Syihab. Ada 4 pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kepada para pendukungnya. Salah satunya adalah dia meminta agar didoakan. Besuk Habib Rizik, beliau pesan, tolong sampaikan salam saya kepada semua anggota Majelis Taklim. Jadi dikirim salam kepada yang ngaji. Kedua, minta didoain. Doakan beliau yang besok Kamis akan vonis keputusan. Ya doa, malam kita doa, habis sholat kita doa supaya Allah bebaskan imam besar kita dari tuduhan-tuduhan yang enggak benar, tuduhan zalim. Ini Habib Hanis juga bisikin, Ustadz, minta tolong nanti kalau malam Kamis vonis jamaah suruh baca Yasin. Baca Yasin 3 kali, niat untuk supaya Habib Rizik dan Habib Hanif dan Ki Sobri semua Allah bebaskan. Allah berikan hakim hatinya benar dan murni, bebaskan beliau. Itu kirim salam dia. Ya, Kamis. Ya mau tiap malam boleh. Tapi yang pokok malam Kamis. Nah, yang ketiga, beliau pesan kalau ada yang ingin ikut hadir, jaga tata tertib, jaga adab, jangan membuat sesuatu yang onar dan anarkis. Andai kata ada kemasukan, ini yang kemasukan kita tahan, masukan yang kita tangkap. Kita datang dengan niat tertib supaya mencari keadilan dalam pengadilan. Itu saja 4 pesan. Pertama, Habib
minta doa kapan aja doa. Ya, yang kedua Habib Hanis minta baca Yasin 3 kali. Yang ketiga, tertib jangan melakukan anarkis. Itu aja. Nah, kalau saya tambahin, doa yang bagus kita baca kalau habis azan. Jadi Allah akan istijabah doa antara azan dan qomat. Tiap azan qomat selesai azan, kita doa, baca doa azan, selipin doa, ya Allah berikan kemenangan buat Habib Rizik dan kawan-kawan. Tiap habis azan, karena bain azan wal iqamah mustajabah. Ini pengalaman kong saya. Habis azan ada yang minta air. Dia hanya ngomong, ya Allah dengan berkah waktu mustajab sembuhkan sakitnya. Diminum sembuh. Nggak ada doanya. Karena itu waktu mustajab. Itu yang saya tambahkan. Kalau mau doa tiap habis azan kita doa agar Allah berikan kemenangan buat Habib Rizik, Habib Hanif dan semua teman-temannya Sobri Lubis. Itu salam dari beliau langsung. Ya, jadi saya kemarin sampai hampir maghrib lah di sana. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima, diamalkan, Allah kabulkan doa kita. Ya. Ada. Selain doa tadi seperti disampaikan oleh Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, itu adalah berkaitan dengan kehadiran dari para pendukungnya. Sebab pada sidang sebelumnya kan Habib Rizik Syihab itu mengaku khawatir para pendukungnya, jutaan pendukungnya akan datang berbondong-bondong menghadiri pengadilan akibat mereka merasa terhina atau ditantang karena jaksa dalam persidangan sebelumnya sempat menyampaikan semacam katakanlah pelecehan penghinaan terhadap status Habib Rizik Syihab sebagai imam besar Front Pembela Islam. Apa penjelasan Habib Rizik Syihab atas panggilan imam besar yang melekat pada dirinya? Jaksa penuntut umum yang terhormat, ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar. Apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar. Karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki. Sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai. Karenanya hinaan jaksa penuntut umum terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan jaksa penuntut umum terhadap diri saya. Sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Dari pengakuan Habib Rizik Syihab tadi bahwa pemberian gelar imam besar itu adalah dari para pendukungnya yang menurut dia para pendukungnya adalah umat yang lugu dan polos. Tetapi memang soal panggilan imam besar ini sempat menjadi kontroversi bagi para penentang atau yang membenci Habib Rizik Syihab. Mereka mempersoalkan gelar ini dan seperti juga halnya jaksa menganggap bahwa Habib Rizik Syihab tidak pantas disebut sebagai imam besar umat Islam. Tetapi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas, punya pandangan yang berbeda. Menurut dia tidak ada salahnya jika para pendukung Front Pembela Islam atau ex Front Pembela Islam itu memberi julukan kepada Habib Rizik Syihab sebagai imam besar. Dia menyamakan itu dengan jabatan jabatan lain lah di sejumlah organisasi keagamaan maupun di partai politik. Kalau di partai politik kan itu ada Dewan Pembina atau Dewan Penasehat. Sementara kalau di NU kan kita mengenal misalnya Rois Am, Mutasyar dan sebagainya. Jadi
imam besar ini kira-kira posisinya sama semacam itu. Karena kita tahu bahwa jabatan sebagai Ketua Umum Front Pembela Islam itu dijabat oleh Kiai Sobri Lubis, sementara sekretaris umumnya adalah Munarman. Dua-duanya sekarang juga ditahan. Kalau Kiai Sobri Lubis ini berkaitan dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan, sementara Munarman ini kasusnya lebih berat, yakni tudingan terlibat dalam aksi terorisme. Jadi kembali ke Buya Anwar Abbas tadi, harusnya panggilan imam besar ini, apalagi kalau itu hanya khusus untuk Front Pembela Islam, di kalangan pendukung ex Front Pembela Islam tidak perlu dipersoalkan, itu hal yang lazim. Yang jadi masalah mungkin kalau kemudian itu disebut sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Ini dua hal yang berbeda. Kembali ke soal permintaan doa dari Habib Rizik Syihab. Video dari Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf itu sudah menyebar, ini viral terutama di grup-grup pengajian emak-emak dan di kalangan umat Islam. Jadi gaungnya sungguh luar biasa. Nah, kita tidak tahu bagaimana nanti pada hari Kamis tanggal 24 Juni apakah terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Habib Rizik Syihab, masanya akan datang berjuta-juta karena mereka merasa dilecehkan dan merasa ditantang oleh jaksa penuntut umum. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Nasihat saya kepada jaksa penuntut umum agar hati-hati. Jangan menantang para pecinta. Karena cinta itu punya kekuatan dahsyat. Yang takkan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Saya tidak bisa membayangkan. Di masa pandemi yang semakin parah ini. Bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut umum, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan jaksa penuntut umum, sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka, maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi. Dalam situasi angka COVID yang semakin meninggi dan juga fasilitas kesehatan kita nyaris kolap, peringatan dari Habib Rizik Syihab agar tetap menjaga protokol kesehatan tadi menjadi sangat penting. Saya Haris Munarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.